Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Kenapa doa itu Are you tidak ready to worship dijawab? Jesus in this place? Karena yang pertama, Come on everybody. ada dosa dalam hidup kita. Apa? Dosa. Ada dosa. Apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Ya, orang buka di dalam kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Pertanyaan hari ini, siapa yang berdoa terus doanya belum dijawab sampai hari ini? Angkat tangan. Yang berdoa tapi doanya belum dijawab sampai hari ini, turun tangan. Berarti ada beberapa kesalahan dalam pembahasan di minggu-minggu yang lampau. Kenapa doa itu tidak dijawab? Karena yang pertama, ada dosa dalam hidup kita. Apa? Dosa. Ada dosa. Apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Ada satu lagi. Kalau tahu berbuat baik terus tidak berbuat tentang kebaikan itu, maka itu namanya dosa. Dengar baik-baik. Jadi kalau so tahu apa yang baik terusnya nak bekek, ditahu. Berarti apa? Berdosa. Nah, kalau sampai hari ini doamu belum dijawab Tuhan, berarti yang pertama ada apa? Dosa yang tersembunyi. Ada backing dosa, manusianya nak lihat, tapi Tuhan pemata ada lihat. Nyana ada sesuatu apapun yang bisa orang sembunyi dari Tuhan. Kalau terhadap orang pe pasangan, orang pe pacar, orang pe istri, orang pe suami, orang pe anak-anak, orang bisa berdusta. Tapi manusia itu tidak maha tahu. Tetapi Tuhan itu maha tahu. Nah, ada 3 hal. Yang pertama apa? Ada apa? Dosa. Ada dosa. Yang kedua apa? Keinginan daging. Hal itu hanya untuk memuaskan keinginan apa? Keinginan daging. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Karena salah berdoa. Sekarang pembahasan orang kembali lagi kepada Hana. Nah, kenapa Hana ini sekian lama dia menanti untuk hadir seorang momongan, seorang anak bayi, tetapi tak kunjung hadir. Orang baca atau tadi, kalau ayat-ayat sebelumnya mulai dari pasal 1 ayat 1, di sana diceritakan betapa pedih ini Hana pe hati. Gara-gara jangan dapat anak, akhirnya DP suami juga ambil satu orang istri DP nama Penina. Ambil DP apa ya? Kalau sekarang ambil madu, toh kan bilang di madu, berarti diduakan. Karena apa? Karena Hana nak bisa menghasilkan keturunan. Nah, ini Hana ini kasihan, sakit DP hati, hari-hari dia ini Penina. Terus Penina dapat anak terus.
selalu melahirkan. Akhirnya Hana ini penuh dengan kepahitan. Kepahitan itu adalah dosa. Simpan kepahitan. Kalau simpan marah pak orang, sakit hati pak orang, itu berarti orang ada simpan apa? Sampah di dalam hati. Apa? Kalau sampah itu orang timbun, akhirnya jadi kanker di hati. Jadi gagal hati, jadi gagal jantung, semua penyakit mendatang. Karena orang hidup penuh dengan kepahitan. Nah, jadi Hana ini bukan orang yang tidak tahu berdoa. Dia orang yang suka berdoa, gemar berdoa. Tetapi kenapa doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, sama dengan kekasih-kekasih sekalian yang tadi juga ditanya. Siapa yang berdoa belum dijawab? Angkat tangan. Angkat tangan semua. Angkat tangan. Terus, jadi DP koreksi nanti tadi, no? Ada 3 tadi. Kalau kurang cek, Jo. Mungkin salah satu, atau ada 2, atau ada 3. Mana yang kita belum backing? Wong sampai kita berdoa, nyenak didengar Tuhan. Nah, Hana, ketika dia terus mengeluh, ketika dia lihat Penina melahirkan anak, dendam di hati, sakit dalam hati. Terus dia bilang, Tuhan yang adil bagi kita. Kenapa Tuhan berlaku seperti ini? Kok Tuhan membuka kandungan dari Penina, terus saya sampai hari ini belum Tuhan berikan anak. Kira-kira apa? Coba jemaat jawab. Dalam 3 hal yang menjadi kesalahan tadi, apa yang Hana ada backing sampai belum dijawab Tuhan? Halo? Sebutkan DP dosa apa? Ayo. Kenapa? Kenapa? Apa? Iya. Kepahitan. Sekarang siapa yang masih ada kepahitan? Kepahitan ke orang tua. Nah, kepahitan ini menghambat berkat Tuhan. Baku tengok aku bilang, kepahitan menghambat berkat Tuhan. Mestinya mungkin Hana ini sudah dapat anak dari lama. Kalau dia tidak pahit terhadap Penina, dia tidak pahit terhadap suaminya, dia tidak pahit dengan keadaan, dia tidak pahit dengan Tuhan. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Hana menyadari kondisi itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus seperti itu. Saudara mau berubah? Saudara mau berubah? Saudara mau bertobat? Pelang sekali. Saudara mau berubah? Saudara mau bertobat? Amin. Berhenti simpang-simpang hati, orang Manado bilang. Jangan sakit-sakit hati. Sakit hati Pak Kapten, sakit hati Pak teman-teman kerja, sakit hati Pak tetangga. Toh banyak orang sakit hati Pak tetangga. Bagaimana Bunda Devi? Apalagi anak-anak kos. Toh soalnya enggak sekarang. Dulu Kang, dulu pernah. Sekarang soalnya enggak. Amin. Dan pada akhirnya Hana melahirkan seorang nabi, yaitu dinamakan Samuel. Tapi kehidupannya pada awalnya diwarnai dengan kesalahan. Halo? Mau terus mau bikin salah? Mau bikin salah? Senanda. Nanti sebentar baca di rumah karena itu panjang. Orang lihat dulu dari ayat pertama, Bella tampilkan. 2, 3. Lahirnya Samuel. Ayat 1. 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuh bin Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak.
Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah dua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu mengejutki hatinya supaya ia besar, karena Tuhan telah menutupi kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Stop. Dari tahun ke tahun sakit hati, rasa mau mengamuk. Dari tahun ke tahun, aduh kesian. Lama sekali ada simpang-simpang tuh, sakit hati, pahit. Akhirnya apa? Gara-gara sakit hati, kok hanya dapat jawab doa. Bertahun-tahun Hana berdoa, tak kunjung datang jawaban dari Tuhan. Amin. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Hana membuat sebuah natsar. Sebuah apa? Janji. Sekarang kalau kalian berdoa belum dijawab, maukah kalian berjanji kepada Tuhan? Bella, maukah berjanji? Apa yang kalian minta? Bella ada minta apa ke Tuhan? Bilang dia apa-apa. Baik orang topang dalam doa. Ada minta apa? Bella ada minta pekerjaan tetap. Kalau Ibu Auda ada minta apa? Pasangan hidup yang tetap. Iya. Jadi apa yang orang mesti benahi? Orang harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Berubah oleh pembaharuan budi kita di kitab perjanjian baru. Roma 12 ayat 2 tampilkan. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bertahun-tahun Hana tinggal dengan pendiriannya, namun doanya tak kunjung dijawab oleh Tuhan. Tapi satu hari ketika Hana menyadari bahwa tidak sanggup dia mengatasi masalahnya, tidak sanggup dia membawa semua masalah ini dalam pahit hati, dalam amarah, dalam kebencian, dalam iri hati, dia bertobat. Dia terseduh-seduh di bawah kaki Tuhan. Dia mulai minta ampun, Tuhan, hari ini aku membaharui budiku, pikiranku dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, sehingga aku akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Hana mulai berjanji. Dan apa yang terjadi? Ketika Hana bertobat, menanggalkan segala kepahitan, kemarahan, maka Hana mendapatkan jawaban. Mau doamu dijawab Tuhan? Yang pertama, jangan simpan dosa. Baku tengok, bilang, jangan simpan dosa. Apa tuh dosa? Kegeraman, kepahitan, amarah, iri hati, dengki. Kemudian, yang kedua apa? Jangan meminta untuk memuaskan hawa nafsu. Yang ketiga apa? Jangan salah meminta. Nah sekarang Tuhan tahu memberikan apa bagian kita. Tuhan tahu. Jadi jangan ngomel-ngomel Pak Tuhan. Siapa mau
mau bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk kehidupan kita, tetapi kita pun itu bekerja untuk Tuhan. Nah, kalau orang yang nak bekerja, kalau orang jadi pencuri, siapa yang malu? Toh? Kalau orang jadi pencuri, siapa yang malu? Hah? Angkat tangan. Siapa yang pernah jadi pencuri? Angkat tangan yang jadi pencuri. Bukan pencuri orang berumah, pencuri Tuhan punya banyak, toh? Pencuri Tuhan punya banyak. Mana? Apa tuh Tuhan punya? Perpuluhan. Kalau orangnya nak bawa ke Tuhan, orang pencuri. Hah? Baru ini seumur mami hidup jadi gembala 5 tahun lebih, baru ini mami ada bicara ini. Bertobat hari ini. Mau berhenti pencuri, Tuhan punya. Amin. Bawa tuh semua persembahan ke Tuhan. Oh, bawa semua persembahan di meja Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan ada dosa, berhenti pahit hati, berhenti marah-marah, oh? Berhenti membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jangan kita meminta kepada Tuhan, tetapi dengan ada dosa yang tersembunyi dalam hidup kita. Kemudian jangan kita meminta kepada Tuhan karena ada ambisi-ambisi yang terselubung. Kemudian jangan kita meminta kepada Tuhan hal-hal yang salah, bukan untuk kebutuhan kita. Toh? Yang kita minta adalah keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita salah di dalam mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Hari ini engkau akan terima jawaban doamu ketika engkau benar-benar mau taat kepada Tuhan.